Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisco Titus dari Paula Sartukal, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, semester 6. Oke, di video kali ini ada pembahasan mengenai petisi. Itu petisi yang dikeluarkan untuk Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait dengan penghapusan tugas akhir atau skripsi di tengah pandemi COVID-19. Dari petisi tersebut itu soal yang diberikan atau tugas yang diberikan itu memposisikan diri sebagai pro atau kontra dalam mengkritisi surat atau saran kepada Menteri Nadiem Makarim terkait dengan penghapusan skripsi tersebut. Dari analisis saya atau dari petisi yang dikeluarkan bahwa untuk menghapus dan tidaknya ini skripsi itu tidak akan membawa dampak atau tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap masyarakat sendiri. Dan justru di tengah situasi saat ini itu justru lebih baik itu skripsi dihapuskan. Lebih baik skripsi dihapuskan karena melihat hari ini bahwa banyak keluhan dari masyarakat terlebih pada mahasiswa itu bagaimana di tengah virus hari ini dan juga di mana kebutuhan pokok itu hari ini kebutuhan pokok seperti masker dan juga hand sanitizer itu semakin berkurang atau semakin langka, dan juga bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berdiam diri dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas sama sekali. Dan ketika tidak melakukan aktivitas itu akan berdampak pada maupun kelas tani dan masyarakat yang menggantungkan hidup terhadap di luar rumahnya. Dari situasi seperti ini itu pemerintah juga itu mengeluarkan kebijakan kepada kampus atau perguruan tinggi negeri dan juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya bahwa untuk meliburkan mahasiswa dan juga melakukan sistem pendidikan online atau sistem pendidikan jarak jauh atau dalam jaringan. Sistem pendidikan online tersebut itu tidak diimbangi atau tidak ada atau tidak ada sebuah bantuan yang dilakukan atau diberikan terhadap pemerintah sendiri untuk mempermudah masyarakat mengakses internet, tetapi justru di balik kebijakan tersebut itu memperburuk memperburuk kondisi mahasiswa sendiri dan memperburuk kondisi orang tua dari siswa tersebut, karena ketika ini berjalan bersama antara kuliah online dan juga masyarakat dilarang untuk keluar rumah, itu akan dengan sendirinya bahwa kita bisa melihat bahwa kebutuhan ekonomi pendapatan menurun, sedangkan kebutuhan itu meningkat. Dan dari sisi ini itu justru membebankan masyarakat kembali. Pemerintah yang hari ini itu diuntungkan dengan status dari jabatannya itu, ketika mendapatkan kebijakan ini dia tidak akan merasa masalah atau merasa dirugikan, karena ketika dia hanya berdiam diri di rumah, uangnya atau pendapatnya tetap stabil dan tetap pada dasarnya. Tapi pada masyarakat kaum tani, kaum miskin, kelas buruh ataupun maupun kaum kelas-kelas lumpen proletariat itu akan dirugikan sekali, karena mereka tidak akan bisa diam di rumah, karena diam di rumah dengan situasi ekonomi yang sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah tuntutan kebutuhan akan makanan dan juga pendidikan dan juga kesehatan, dan juga lambannya pemerintah itu dalam menangani masalah ini. Dari ketika ini terjadi, bagaimana kebutuhan mahasiswa itu meningkat, maka jangan heran ketika muncul petisi seperti ini bahwa untuk menghapus skripsi atau tugas akhir. Dan saya sangat mendukung ketika melakukan penghapusan terhadap skripsi tersebut, karena jangankan skripsi, dari tugas online yang salah dimengertikan oleh tenaga akademisi itu berdampak pada mahasiswa lagi. Tugas online bukan dilihat sebagai sebuah kuliah online bukan dilihat sebagai sebuah metode pembelajaran yang lebih mempermudahkan mahasiswa lagi, tetapi justru membebankan mahasiswa dengan berbagai tugas yang diberikan yang tidak sesuai dengan pengertian sebenarnya sistem pendidikan online tersebut. Dan di sisi lain, ketika mahasiswa mendapat tugas yang berat dan tugas yang justru tidak online tetapi dikerjakan melalui
tulis tangan dan tidak dikirim lewat email, itu justru mempermudah masuk lagi. Kebutuhan bertambah, mau print, mau beli pulsa, mau beli paket, bahkan bisa beli baru karena kekurangan untuk akses teknologi. Dan juga kesulitan juga bahwa jaringan juga itu yang kalau ketika jaringan tidak mendukung, berarti proses perkuliahan atau proses untuk melakukan skripsi atau sidang yang dalam skripsi itu akan terhambat. Dari sini itu kita melihat bahwa yang paling dirugikan adalah kelas-kelas menengah ke bawah. Dan juga dari masalah ini itu saya melihat bahwa menghapus atau tidaknya itu skripsi itu tidak akan berdampak sama sekali terhadap siswa atau terhadap masyarakat secara umum, terhadap sistem pendidikan hari ini. Karena sistem pendidikan kita hari ini itu tidak pernah itu membahas atau menyelesaikan soal permasalahan rakyat, bahkan melakukan skripsi menghasilkan sebuah teori-teori baru itu tidak pernah mengatasi atau menyelesaikan sebuah masalah. Karena melihat pendidikan kita hari ini yang sudah masuk dalam sektor jasa, yang tergabung dalam World Trade Organization, dalam semua lembaga organisasi internasional, jalannya itu jelas bahwa sebuah pendidikan ketika masuk dalam sektor jasa dengan sendirinya akan menerapkan kebijakan privatisasi, deregularisasi, dan juga komersialisasi. Dari sistem pendidikan ini, dari kebijakan dari sistem ini atau watak dari sistem ini itu dengan sendirinya akan berpengaruh pada sistem pendidikan hari ini. Terlihat jelas bahwa sistem pendidikan hari ini itu tidak ilmiah, tidak demokratis, dan tidak mampu pada masyarakat. Yang saya maksud bahwa sistem pendidikan hari ini itu tidak pernah mampu menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Keilmiahan sebuah pendidikan itu diuji dari seberapa besar teori yang diajarkan itu mampu menyelesaikan berbagai masalah pada masyarakat. Bahkan ketika menjadi sarjana pun itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ketika sebelum menjadi sarjana melalui KKN maupun kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan proposal itu tidak sesuai dan tidak bisa menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Dan yang kedua, tidak demokratis. Dilihat dari bagaimana sistem pendidikan hari ini itu melarang berbagai kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan yang justru yang tidak melarang kegiatan-kegiatan yang justru memajukan daya kritis mahasiswa. Dan ketiga, itu tidak mengabdi pada masyarakat, itu tidak menjadikan kampus itu sebagai atau corong aspirasi rakyat dan juga laboratorium aspirasi rakyat. Dan juga dari skripsi ini juga saya tidak melihat bahwa skripsi ini itu sebuah sesuatu yang ilmiah, karena yang tadi saya jelaskan bahwa tidak mampu menjawab berbagai persoalan dari masyarakat. Kalau melihat dari metode aliran yang dikeluarkan positivisme, yaitu mempunyai kajian-kajian teoretik sampai pada simpulan-simpulan yang dapat menyelesaikan masalah, itu tidak sesuai dengan yang dijalankan di Indonesia. Yang diterapkan sistem pendidikan yang diterapkan atau dijalankan di bawah dikte dari imperialisme Amerika Serikat terhadap bonekanya yang tercinta yang selalu melayannya, yaitu rezim Jokowi. Dan juga kenapa tadi saya berada pada posisi antara ya dan tidak mendukung hapus atau tidaknya skripsi tersebut, karena ketika menghapus skripsi itu ketika skripsi ini tetap hari ini pun sama, masih menyediakan tenaga kerja murah yang dari dulu sampai sekarang itu masih tetap dijalankan dari masa penjajahan sampai sekarang. Sistem pendidikan yang untuk melayani kepentingan imperialisme Amerika Serikat di berbagai perusahaan-perusahaan besar maupun di industri-industrinya, dan juga hanya untuk menyediakan buruh-buruh murah, dan itu pun masih dijalankan. Dan juga ketika skripsi ini dihapus, itu akan lebih cepat, akan dengan mudah itu imperialis Amerika Serikat itu dengan mudah mendapat buruh-buruh murah itu dari sistem pendidikan hari ini ketika skripsi dihapus. Dan juga itu akan menguntungkan imperialis Amerika Serikat karena akan mendapatkan buruh-buruh murah bekerja sebagai tenaga-tenaga yang diupah murah, dan juga tenaga-tenaga itu yang tetap dipertahankan budaya yang terbelakang. Dan itu pun hari ini dilegitimasi oleh pemerintah kita hari ini, itu presiden kita hari ini, Jokowi. Jadi dari situ yang membuat saya bimbang bahwa memilih pro atau kontra terhadap petisi tersebut. Ketika dipaksakan untuk saya melakukan pemilihan terhadap
pemilihan untuk berdiri sebagai pro atau kontra, itu saya lebih memilih pada tidak mendukung supaya skripsi ini dihapus. Karena ketika skripsi dihapus itu dengan mudah masyarakat kita Indonesia itu yang berumur, yang ketika keluar dari perguruan tinggi itu yang menjadi tenaga-tenaga produktif untuk pengembangan perkembangan Indonesia untuk maju, itu kemudian dipakai untuk bekerja sebagai budak atau buruh murah, yang justru itu yang menjadi membuat saya tidak setuju ketika itu dihapuskan. Dan ketika itu dihapuskan, pasti yang diganti pun tetap akan sama, karena yang tadi saya jelaskan bahwa sistem pendidikan hari ini itu sudah dimasukkan dalam sektor jasa, sehingga sistem pendidikan hari ini itu hanya mencari keuntungan saja dan tidak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena apa? Masih ada dominasi dari imperialisme Amerika Serikat. Itu akan mempertahankan keterbelakangan negara tersebut, baik dalam pendidikan maupun daya politik ekonomi. Itu akan dipertahankan terus. Dan terbukti jelas ketika wabah penyakit ini bahwa Indonesia sendiri tidak mampu mengatasi tersebut, bahkan mengalami krisis pangan lagi. Ini yang dari analisis saya akan berdampak sampai pada ke sini. Nah, dari video ini, dari pembahasan ini jelas bahwa hari ini itu mau apapun yang terjadi dalam dunia pendidikan maupun kebudayaan maupun politik ekonomi, selagi itu masih berada dalam dominasi imperialisme, itu setiap kebijakan yang dikeluarkan itu akan merugikan masyarakat, dan maupun kebijakan-kebijakan apapun itu tidak akan pernah sepenuhnya itu menguntungkan masyarakat sendiri, justru untuk memperburuk. Ketika sistem yang masih ada, sistem masih bercokol imperialisme Amerika Serikat, feudalisme dan kapitalis sebagai boneka yang melayani. Oke, sekian video terkait dengan analisis yang terkait pro kontra terhadap petisi yang diberikan kepada Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di materi yang telah saya lakukan analisis sekitar 11 halaman. Oke, baik, terima kasih, selamat siang.